Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bahagia sekali dapat berjumpa kembali dengan saudara-saudara dalam renungan pagi edisi Selasa 13 September 2022. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan ucapan syukur. Mari kita sambut hari baru dengan hati yang gembira melalui sabdanya, dengan meyakini bahwa pertolongan kita hanyalah datangnya dari Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas segala kasih kemurahan Tuhan yang telah menyertai dan memelihara hidup kami sepanjang malam dalam tidur dan istirahat kami. Dan pagi ini Tuhan masih berkenan membangunkan kami dengan tubuh yang segar bersama kekuatan baru dan kesehatan yang Tuhan berkati. Bapa, sebelum kami memulai aktivitas dan pekerjaan-pekerjaan kami hari ini, Tuhan, kami rindu dituntun oleh firman kebenaran-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami oleh Roh-Mu yang kudus. Beri kami hikmat-Mu, agar kami boleh memahami dan mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sudah siap membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bahan bacaan kita pagi ini diambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Dan penekanan pada ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-10 yang berbunyi, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat,
dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Renungan kita diberi judul Pasti Akan Datang atau Manasa Inang Lasai. Dua peristiwa yang berbeda dalam menggambarkan bagaimana kedatangan Yesus kembali. Tentu kita sudah menyaksikan, bahkan kita sendiri yang mengalaminya ketika seseorang yang akan menikah, ketika tiba pada hari pelaksanaan pernikahan, pengantin laki-laki harus datang lebih dahulu ke rumah pengantin perempuan untuk menjemput pengantin perempuan, dan biasanya diiringi oleh rombongan yang cukup banyak. Tentu dan dilengkapi dengan aksesoris, baik kendaraan maupun para keluarga yang mengantarnya. Bahkan pada saat pelamaran, calon pengantin laki-laki harus melamar ke rumah calon pengantin perempuan dan diantar keluarga besar. Berbeda dengan pencuri, tentu tidak ada yang tahu siapa yang akan mencuri, atau sang pencuri tentu tidak akan pernah menyampaikan kepada orang lain bahwa ia akan pergi mencuri. Itulah gambaran kedatangan Yesus kembali yang diceritakan dalam Alkitab, bahwa ia akan datang seperti seorang pengantin laki-laki yang datang untuk menjemput mempelai perempuan. Dalam hal ini, orang percaya digambarkan seperti mempelai perempuan dan Yesus sebagai pengantin laki-laki. Tetapi juga kedatangan Yesus digambarkan seperti pencuri. Bagi kita selaku orang percaya, tidak perlu mempersoalkan apakah dia datang seperti pengantin laki-laki atau datang seperti pencuri. Yang jelas bahwa ia pasti akan datang kembali sebagaimana yang dijanjikannya. Kedatangannya memang harus dinantikan. Kapan? Tidak perlu menjadi kerisauan. Yang harus kita lakukan adalah kita siap saja dan tetap setia memelihara iman kepadanya, sehingga ketika ia datang, ia akan mendapati kita seperti perempuan bijaksana yang tidak kehabisan minyak. Di dalam Matius pasal 25 ayat 4. Amin. Demikianlah sidang jemaat yang kekasih, firman Tuhan yang telah menyapa kita pagi hari ini. Biarlah oleh kuat kuasa Roh Kudus, kita terus hidup dalam keyakinan bahwa Yesus Kristus pasti datang kembali. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu, ya Allah yang maha mulia. Oleh karena pertolongan-Mu lah, maka kami terus setia dalam menanti. Dan itu nyata melalui pergantian siang dan malam yang di dalamnya kami terus hidup mengharapkan Engkau saja. Dan dengan adanya pagi ini berarti malam telah berlalu dan kami siap menjalani hari ini. Biarlah menjalani hari ini kami terus ingat akan janji-Mu dan firman-Mu yang boleh kami dengarkan sungguh luar biasa, memberikan kami keteguhan keyakinan bahwa Engkau pasti datang. Hamba-Mu, Ibu Diaken Runiosa Tasik Tangkaba Medan, yang telah menyampaikan firman-Mu sebagai pengingat bagi kami untuk selalu setia menunggu Engkau datang. Biarlah hamba-Mu tetap sehat, tetap semangat, dan bersama-sama kami sebagai arak-arakan di dalam Tuhan untuk menanti Engkau datang kembali. Dan menjalani hari ini,
kami akan disibukkan dengan berbagai pekerjaan, berbagai tanggung jawab dan kewajiban. Tuhan, tolong kami bersama, sehingga semua yang kami lakukan dalam ketaatan kepadamu berbuahkan berkat untuk kami pakai hidup bersama keluarga kami, teristimewa untuk kemuliaan-Mu. Segala perjuangan yang kami tempuh, segala perjalanan yang kami lakukan, harapan-harapan yang ingin kami gapai, cita-cita yang ingin kami raih, biarlah Tuhan selalu mendahului kami dalam memperjuangkan segala sesuatunya. Teristimewa bagi anak cucu kami yang tanpa kenal terus berjuang dalam dunia pendidikan. Demikian juga Tuhan, bagi orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, kiranya mereka terus semangat dalam menjalani hidup. Juga orang-orang yang kami kasihi yang masih terus berada dalam kelemahan tubuh, tidak henti-hentinya kami memohon, kuatkan dan sembuhkanlah mereka. Segala yang mereka terima dari para medis, dari keluarga, biarlah menjadi alat Tuhan. Dan dalam keadaan bergumul itu, biarlah mereka selalu kuat dalam keyakinan bahwa Engkau selalu baik kepada mereka. Demikian juga saudara-saudara kami, keluarga kami yang hidup dalam pergumulan karena berbagai persoalan-persoalan. Tuhan hiburkan, Tuhan semangati, dan Tuhan beri jalan keluar. Bapa di surga, bahwa hidup kami ini selalu mengalami suka dan duka. Dan kala duka Engkau terus memberi semangat dan kekuatan, dan dikala kami bersuka cita, Engkau selalu mengingatkan kami untuk tidak melupakan-Mu. Karena itu kami mengingat Engkau atas sukacita bersama dengan kekasih-kekasih kami karena pertambahan usia hari ini. Ada Gwinka Kambuno, Ibu Selvina Linggi, dan Bapak Daniel Randa. Tuhan, selamat ulang tahun untuk mereka. Kiranya sukacita di hari ini adalah sukacita di dalam Tuhan. Dan biarlah kami semua boleh menikmati sukacita ini karena Tuhan selalu bersama kami. Kami mendoakan semua keluarga kami dimanapun berada, mendoakan pemerintah kami di Depok dan pemerintah Indonesia serta pemerintah bangsa-bangsa juga. Semua umat-Mu dimanapun berada, kasihilah mereka semua. Teristimewa kami, umat ketebusan-Mu dalam Yesus Kristus, biarlah kami bergandengan tangan menanti Engkau datang kembali. Terima kasih Bapa, hari ini kami akan jalani, tuntun dan lindungi kami, dan biarlah kami jalani hari ini dalam penantian Engkau datang kembali. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sidang jemaat kasih, demikianlah sapaan pagi hari ini. Selamat melanjutkan hidup dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini Ibu Bapa yang kekasih dalam Tuhan. Tuhan selalu beserta dengan kita semua. Selamat.